Jenis manusia apa ini orang? Kinanti Sekar menjawab, sering bermimpi ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih buat Kinanti Sekar yang turut serta dalam memperkenalkan Muhammad Qasim sebagai orang yang sering bermimpi ketemu sama Allah dan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Buat kalian yang belum kenal Muhammad Qasim, ini saya kasih sedikit pengetahuan tentang Muhammad Qasim bin Abdul Karim dari Pakistan. Ini berdasarkan dari buku Mimpi Muhammad Qasim cetakan 6. Mimpi Muhammad Qasim. Namaku adalah Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Aku berasal dari Pakistan. Allah, Nabi Muhammad telah berkata dalam mimpi-mimpiku untuk membagikan mimpi-mimpiku dengan orang lain dan semua itulah yang tengah aku lakukan. Maka janganlah menghujat aku. Rahmat dari Allah adalah untuk siapapun dan apapun. Aku hanya ingin menjadi seorang kawan dari Allah dan tak lebih dari itu dan cukuplah Allah sebagai pelindungku. Aku telah melihat mimpi-mimpi seperti ini selama lebih dari 26 tahun dan sejauh ini aku telah melihat Allah di dalam mimpi-mimpiku lebih dari 460 kali. Aku telah melihat Nabi Muhammad lebih dari 250 kali di dalam mimpi-mimpiku. Aku berusia sekitar 12 tahun ketika aku melihat Allah Nabi Muhammad datang bersamaan untuk pertama kalinya di dalam mimpi-mimpiku. Dan setelah itu pada tahun 1993 tatkala aku berusia 17 tahun, Allah Nabi Muhammad mulai datang secara teratur dan tanpa henti, terus-menerus berkesinambungan, di dalam mimpi-mimpiku, semenjak aku melihat Allah Nabi Muhammad dalam mimpi-mimpiku. Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir dan aku percaya bahwa Nabi Muhammad adalah Nabiullah yang terakhir. Aku adalah umat dari Nabi Muhammad dan aku bangga bahwa aku merupakan umat dari Nabi Muhammad. Dalam mimpi-mimpiku, Allah Nabi Muhammad telah membimbingku untuk menuju jalan yang benar. Semenjak 2007 Allah Nabi Muhammad telah memulai untuk mendidikku di dalam mimpi-mimpiku tentang hal apa sajakah yang mana seharusnya aku lakukan perkara apa sajakah yang mana seharusnya aku hindari. Pada umumnya Allah Nabi Muhammad mengatakan kepadaku untuk menghindari segala macam dan bentuk-bentuk daripada kesirikan, serta bagaimana cara untuk menjadi manusia yang baik. Pada April 2014, Allah Nabi Muhammad mulai memerintahkan dalam mimpi-mimpiku untuk membagikan mimpi-mimpi tersebut dengan setiap orang dan kemudian aku telah memulai untuk membagikan mimpi-mimpiku kepada sanak keluarga, kawan-kawan dan beberapa orang lain. Aku juga telah membagikan mimpi-mimpiku melalui mail kepada situs-situs resmi militer Pakistan. Situs-situs pemerintahan Pakistan, orang-orang terkenal di Pakistan dan kepada website-website resmi kenegaraan dari Badan-Badan Keislaman Negara Pakistan, Islamic Countries Official Websites. Tetapi sepertinya tidak ada satu orang pun yang telah mempercayaiku maupun mimpi-mimpiku dan mereka seluruhnya mengabaikan aku. Setelah itu aku berhenti untuk membagikan mimpi-mimpiku. Pada bulan Desember 2014, Nabi Muhammad telah datang 2 kali dalam semalam dan beliau telah bersabda kepadaku, "Qasim, engkau harus menyebarkan mimpi-mimpi ini kepada semua orang untuk menyelamatkan Pakistan dan untuk menyelamatkan Islam." Aku menjadi bingung dan aku berkata kepada diriku sendiri bahwa aku telah menyebarkan mimpi-mimpiku kepada banyak orang dan mereka tidak mempercayaiku. Hal apa lagi yang seharusnya aku lakukan? Kemudian sekolah Peshawar mendapatkan serangan dan aku memikirkan peristiwa itu dan kemudian aku memutuskan untuk menyebarkan mimpi-mimpiku di internet. Izinkanlah aku untuk memperjelasnya kepada Anda. Aku adalah seseorang yang biasa-biasa saja dan tidak agamis, syalih. Wajahku dicukur bersih. Aku tidak sholat secara teratur dan aku tidak sholat tahajud. Aku hanya menyampaikan yang sebenarnya dan aku tidak berdusta. Aku tidak mengetahui mengapa Allah Nabi Muhammad terus-menerus berdatangan di dalam mimpi-mimpiku. Pada tahun 1994, Allah memberitahuku dari langit dan aku masih ingat kata-katanya. "Qasim, janji-janji tersebut yang mana telah aku buat untukmu, aku benar-benar akan memenuhinya. Dan jika aku gagal memenuhi janji-janjiku, maka aku bukanlah raja seluruh alam." Sejak hari itu, aku senantiasa menantikan Allah bahwa kapankah waktu dari janjinya tiba dan kapankah ketabahanku akan berakhir? Aku tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah dan setiap kali aku mulai berputus asa maka Allah atau Nabi Muhammad akan datang ke mimpi-mimpiku dan berkata bahwa, "Qasim, janganlah berputus asa dari rahmat Allah, dan Qasim bersabarlah, Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang bersabar, dan Allah adalah perancang terbaik segala urusan." Mereka menyemangatiku dengan kata-kata seperti itu dan aku menjadi segar kembali. Pada bulan Januari 2014, Allah telah berfirman kepadaku, "Qasim, aku sudah mengujimu selama 20 tahun. Aku ingin melihat apakah engkau termasuk orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah ataukah tidak." Aku telah melihat mimpi ini di musim panas 2003, Allah berfirman,
Kasim, sebelum tiba saatnya janjiku datang, bahkan jika kau mencelupkan tangan ke dalam emas maka ia akan menjadi debu. Tapi saat janjiku tiba, bahkan jika kau mencelupkan tangan-tanganmu ke dalam debu maka debu itu akan berubah menjadi emas dengan kehendakku. Aku telah melihat mimpi ini pada musim semi 2002, Nabi Muhammad telah bersabda kepadaku. Kasim, putraku, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Kasim, adalah suatu kemustahilan bahwa engkau ada dan peristiwa-peristiwa ajaib tidak terjadi. Pada masamu bumi akan mencurahkan kekayaan-kekayaannya. Pepohonan akan menghasilkan buah-buahan lebih banyak dan menghasilkan lebih sedikit dedaunan, akan ada rezeki di atas rezeki, tiada satupun yang akan tinggal dalam kemiskinan dan akan ada kedamaian di mana-mana, hukum dan keadilan akan ditegakkan, dan tiada satupun yang pernah menyaksikan sebuah masa seperti itu sebelumnya. Aku tidak melihat zat atau wujud Allah di dalam mimpi-mimpiku dan aku hanya sekedar merasakan dalam mimpi-mimpiku bahwa Allah berada di atas Arsy Al-Azim dan suaranya turun dari sana, atau aku melihat suatu cahaya, nur, dan suara keluar melalui cahaya tersebut, atau Allah berbicara denganku dari langit. Pada setiap mimpi, aku merasakan bahwa Allah lebih dekat dari pembuluh darah di leherku. Aku tidak pernah melihat kepada wajah Nabi Muhammad tetapi aku dapat melihat kepada tubuh beliau. Dalam suatu mimpi aku memeluk Nabi Muhammad dan seluruh tubuhku memberikan kesaksian bahwa aku sedang memeluk Nabi Muhammad. Aku telah berjabat tangan berkali-kali dengan Nabi Muhammad di dalam mimpi-mimpiku dan tangan-tanganku memberikan kesaksian bahwa aku sedang berjabat tangan dengan Nabi Muhammad. Pada September 2015, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat kepada kedua mata Nabi Muhammad. Ketika kedua mataku melihat kepada kedua mata Nabi Muhammad, maka kedua mataku terpaku dan aku tidak dapat mengalihkan pandangan. Aku merasakan seolah-olah kedua mata beliau telah dipenuhi dengan cahaya dari Allah. Itu adalah suatu momen yang luar biasa bagiku. Aku telah melihat para nabi dan para rasulullah yang lain dalam mimpi-mimpiku, tapi aku hanya pernah melihat wajah Nabi Sulaiman dan aku telah melihat Nabi Isa berkali-kali dalam mimpi-mimpiku. Dalam beberapa mimpi aku telah menyaksikan bahwa tatkala seluruh dunia menjadi damai, Dajjal dari suatu tempat yang lain akan datang dan mencoba untuk menghancurkan kedamaian dari dunia ini. Dalam suatu mimpi, aku melihat Nabi Isa turun dari langit. Dan Yajuj wa Majuj telah keluar, mereka menyebar ke seluruh muka bumi. Aku dan sangat sedikit orang bergabung dengan Nabi Isa dan kemudian kami hidup bersama dengan Nabi Isa. Aku dan sangat sedikit orang bergabung dengan Nabi Isa dan kemudian kami hidup bersama dengan Nabi Isa. Pada tahun 1993, ketika mimpi-mimpi tersebut bermula, aku telah membuat sebuah buku catatan dan aku telah menggunakannya untuk mencatat mimpi-mimpiku. Dalam buku catatan tersebut dan segala sesuatu seperti seberapa banyak aku telah melihat Allah dalam mimpi-mimpiku, seberapa banyak aku telah melihat Rasulullah dalam mimpi-mimpiku. Tapi beberapa tahun kebelakang, aku kehilangan buku catatan tersebut selama pindahan, relokasi. Keseluruhan, total, mimpi-mimpi tersebut adalah lebih dari 800 dan aku masih mengingat banyak mimpi. Bertahun-tahun kebelakang, dalam suatu mimpi Allah berfirman kepadaku, Kasim, sebelum tidur bacalah Surah Ikhlas, Surah Falah, Surah Anas dan kemudian tidurlah, maka setan menjauh darimu. Dan aku senantiasa melakukan ini selama bertahun-tahun. Allah telah berfirman kepadaku dalam banyak mimpi bahwa, Kasim, suatu hari aku akan menolongmu dan akan memberikanmu keberhasilan dan aku akan memenuhi segala janji-janjiku bahkan bila hanya tersisa satu hari sebelum hari penghakiman dan seluruh dunia akan melihat keberhasilan. Tapi Allah tidak pernah memberitahuku bahwa kapankah hari itu akan tiba dan aku tengah menanti semenjak 20 tahun terakhir. Allah juga telah berfirman kepadaku bahwa, Kasim, bila ada orang yang menyebutmu pembohong, maka katakanlah kepadanya bahwa, engkau datanglah dan aku akan datang juga. Dan kita berdua akan saling mengirim kutukan dari Allah atas pendusta. Dan barang siapa menggunakan nama Allah Nabi Muhammad untuk menyesatkan orang, maka ia seharusnya tetap berada di dalam api neraka untuk selamanya dan laknat dari Allah adalah atas para pendusta. Amin.